Segala puji bagimu ya Allah, telah berdiri Wing Mataram, tempat berteduh generasi muda di tempat segala segi ilmu. Putra dan putri siaplah mengabdi di bawah panji ilahi Rabbi, agar ilmu yang kau dapati berguna bagimu pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen penguji uji kinerja Universitas Islam Negeri Mataram. Perkenalkan, nama saya Sukirman, sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Darun Najah dan sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 3 LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Batch 3 tahun 2022. Adapun materi pada hari ini adalah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oleh karena itu, saya mohon masukan dan sarannya atas segala kekurangan dalam video praktek pembelajaran saya ini, dan sebagai bahan evaluasi pembelajaran pada proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, anak-anakku semua, pada hari ini kita bisa bermuajahah kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, dan alhamdulillah kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah dengan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki, menambah ilmu kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang barokah. Amin. Anak-anak semua. Yang selanjutnya selawat serta salam kita layankan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita seperti bahasa orang-orang pidato zaman dahulu menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Insyaallah kita semua mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua, sekarang saya akan mengabsen kalian. Siapa yang tidak masuk silakan ucapkan, berikan keterangan ketika temannya tidak masuk, dan yang hadir silahkan bilang hadir. Eli Nurjana, Esa Apriana, Herlina Apriani, Iis Marlena, Marini, Lizatin Kurnia, Mirnawati, Misni, Nani Hidayat, Risnayanti,
Yusrina Wahyuni, Arjuna, Zulkifli. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari nantinya kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya kita berdoa kepada majelis mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la nabha wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pembelajaran kita setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yakni terkait dengan menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Namun sebelumnya, anak-anakku, di sini Bapak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni terkait dengan larangan di dalam perbuatan zina. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran saintifik dengan pendekatan problem based learning. Metode ceramah yang kita gunakan pada hari ini, yakni yang pertama itu adalah metode kita, yaitu ceramah. Yang selanjutnya adalah tanya jawab. Yang selanjutnya adalah nanti setelah Bapak Guru menyampaikan daripada isi daripada materi yang kita pelajari, kita akan berdiskusi. Dan anak-anakku semua ada tugas nantinya untuk kalian kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang terkait dengan larangan di dalam pergaulan bebas dan mendekati zina itu sendiri. Yang pertama di sini anak-anakku semua terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama menjelaskan konsep atau pengertian daripada pergaulan bebas dan zina dengan baik dan benar. Jadi anak-anakku semua harus memahami pengertiannya. Apa itu pergaulan bebas, apa itu zina dan lain sebagainya. Begitu juga dengan furu'iyah atau cabang-cabang di dalam materi yang kita pelajari pada hari ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana menganalisis bentuk atau jenis-jenis pergaulan bebas. Seperti apa pergaulan bebas itu yang ada, yang kita lihat, yang kita temukan di lingkungan kita. Jangan jauh-jauh ya, di lingkungan kita saja nanti kita akan analisis itu semua. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, menganalisis faktor yang menyebabkan atau hal-hal yang mempengaruhi daripada pergaulan bebas dan zina itu sendiri, sesuai tentunya dengan fakta yang ada. Yang keempat adalah menyebutkan dampak negatif pergaulan bebas dan zina itu sendiri. Yang kelima adalah menganalisis upaya mencegah pergaulan bebas dan zina itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk mencegah diri kita? Kita ini adalah sebagai manusia biasa, harus kita cegah diri kita dari yang pertama pergaulan bebas, yang kedua itu adalah dari perbuatan zina itu sendiri. Yang selanjutnya yang terakhir di sini itu adalah menunjukkan hubungan antara. Nah, nanti anak-anakku semua di sini ada ayat yang akan kalian analisis dan kalian hubungkan dengan bagaimana zina itu sendiri dan pergaulan
Bebas, yakni di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait di dalamnya. Oke, sekarang kita baca dengan tartil bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani wala ta tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad ta'ifatum minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Saya minta kepada adik kita Zulkifli untuk membaca Quran surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang berikutnya mewakili anak kita yakni Misni. Saudari Misni silakan. Tak sholat. Oh, Quran surah Al-Isra ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Oke, anak-anakku semua, di sini di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya anak-anakku semua, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan. Yang pertama itu adalah keji. Yang kedua itu adalah perbuatan atau jalan yang ditempuh oleh manusia itu jalan yang buruk, jalan yang salah yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan di dalam Quran surah An-Nur ayat 2 di sini yang artinya penzina perempuan dan penzina laki-laki. Maka di sini menjelaskan bagaimana nantinya ketika penzina baik laki-laki dan perempuan itu ada hukumannya kan? Ada hukuman, tapi nanti kita akan pelajari itu semua. Ya. Akan tetapi anak-anakku sekarang sesuai dengan di dalam ayat ini, adakah yang mengetahui tentang pengertian daripada zina itu sendiri sebelum kita lanjutkan? Silakan angkat tangan. Yang laki, Ismarlena. Zina berasal dari kata zana yazni, artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mualaf balik tanpa ikatan pernikahan yang sah.
Luar biasa. Terus yang selanjutnya, ini Bapak Guru bertanya dua hal saja. Yang tadi itu adalah bagaimana pengertian daripada zina itu sendiri. Dan ada yang bisa menjawab dari teman kita, luar biasa. Berarti Iis Marlena ini sering membaca. Ketika bisa menjawab, otomatis bisa, nah ini, sering membaca, ya, otomatis ketika disuruh untuk menjawab, pasti dia mampu. Nah, pertanyaan yang kedua anak-anakku. Pertanyaan yang kedua ini adalah terkait dengan zina juga. Zina itu dibagi menjadi Zulkifli, apa? Apa saja? Luar biasa. Nah, luar biasa. Tadi pengertian zina, yang selanjutnya itu adalah pembagian daripada zina itu sendiri. Itu ada dua yang disebutkan oleh adik saudara kita Zulkifli, yakni zina muhsan dan ghairu muhsan. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Terus yang selanjutnya Iis Marlena dan Mirnawati menjawab di sana itu adalah faktor keluarga. Terus dari adik kita, dari saudara kita Misni, itu faktor ekonomi. Ini yang sangat luar biasa, yang menyebabkan ya terjadinya daripada hal kepada anak muda itu sendiri yang berasal dari umur 13 sampai umur 18 tahun. Apalagi sampai 20 tahun ini, ya. Ketiga faktor itu, dan nanti ada faktor-faktor lain yang memang menyebabkan daripada perubahan yang terjadi pada diri remaja itu sendiri, ya. Oke, anak-anakku semua, kita lanjutkan di sini. Kita sekarang menganalisis di sini. Silakan anak-anakku semua perhatikan, karena nanti ketika di dalam LKPD-nya kalian akan menjawab itu semua sesuai dengan apa yang ada di slide PPT yang Bapak Guru tampilkan di depan. Nah, di sini sekarang di dalam menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Karena di dalam ayat itu mengungkapkan wala taqrabuz zina. Di sana itu adalah yang pertama ada perintah. Yang kedua itu adalah larangan. Tidak boleh di sana mendekati sama sekali kalau dia menggunakan la. Tidak boleh kita mendekati yang namanya perbuatan itu. Wala Nah, jadi anak-anakku semua, di dalam ayat itu dalam Quran surah Al-Isra ayat 30, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala taqrabuz zina. Hei manusia, katanya. Biasanya kalau tuan guru menjelaskan itu menggunakan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sana menjelaskan, janganlah kamu wahai manusia mendekati, sama sekali tidak boleh kita dekati yang namanya zina itu. Ya. Wala taqrabuz zina. Nah, terus yang selanjutnya memandang perempuan, ada di sini poinnya. Yang namanya mendekati zina itu berawal dari memandang perempuan yang bukan mahramnya. Ngerti mahram? Mahram itu adalah yang bukan muhrim kita. Ya. Terus yang selanjutnya itu adalah berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Orang atau laki-laki dan perempuan itu tidak boleh ya berduaan di tempat yang sepi. Berarti yang ketiga itu adalah nendet nih jandang tuh, ya, tidak boleh, ya. Berarti ketiganya itu adalah, itu dijelaskan di dalam al-hadis anak-anakku semua, ya.
Di dalam al-hadis dijelaskan itu. Ketika laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya duduk berduaan, yang namanya min dan plus otomatis nantinya. Nah, maka inna syaiton yanzagu bainahum. Bahwasanya syaitan itu tetap mengganggu yang namanya manusia. Sampai hari kiamat nanti, syaitan itu tidak akan puas jika manusia itu sampai terjerumus kepada kemaksiatan. Nanti agar syaitan itu ada temannya di neraka nantinya. Makanya syaitan itu tetap mengganggu manusia itu sendiri. Yang selanjutnya berpakaian tidak menutup aurat. Ini contoh ya, contohnya. Tidak boleh anak-anakku semua. Kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari di sana bagaimana batasan aurat. Batasan aurat laki-laki itu adalah dari pusat sampai perempuan itu adalah semua kecuali muka dan telapak tangan. Yang selanjutnya di sini yang terakhir melihat film yang mengumbar aurat. Jadi tidak boleh kita menonton video-video yang memang mengumbar aurat itu sendiri. Ya, Munayadi, tidak boleh itu. Jadi pikiran negatif di dalam otak itu harus ditinggalkan, dibuang itu. Harus kita positif, ya. Nah, yang selanjutnya menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Tidak boleh itu, ya. Jadi harus kita jauhi segala sesuatu atau bentuk pergaulan yang negatif yang akan mendatangkan kita yang pertama untuk berdosa. Yang selanjutnya adalah menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik nantinya. Yang terakhir di sini adalah perbuatan zina termasuk suatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan. Keburukannya di sini anak-anakku semua, merusak tatanan hukum dan sosial. Kita ada hukum agama, yang selanjutnya ada hukum adat. Ada dua, di masyarakat, di negara, atau kita beragama Islam, hukumnya itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang selanjutnya kita bernegara ada hukum undang-undang, ya, yang dibuat oleh DPR di sana, di pusat, untuk bagaimana kita jalankan. Yang selanjutnya adalah adat itu adalah suatu hukum yang dibentuk oleh sekelompok manusia atau masyarakat itu sendiri, dan hukum itu tidak boleh kita langgar. Yang biasa kalian temukan di lingkungan kalian, di rumah, itu ada hukum adat. Nah, yang selanjutnya adalah menimbulkan penyakit sosial. Penyakit sosial itu seperti HIV/AIDS, ya. Nah, terus yang selanjutnya di sini asbabun nuzulnya. Kalian sudah mencatat itu, ya. Ada di materinya, ada di bukunya. Silakan kalian perhatikan nanti asbabun nuzul daripada Quran surah Al-Isra. Terus yang selanjutnya di dalam Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, di sini ada saksi hukum, ya, sanksi hukum. Oke. Nah, anak-anakku semua, ini harus kalian pahami nih. Yang pertama adalah pada Quran surah An-Nur ayat 2 menegaskan tentang kejinya perbuatan zina, sehingga Allah, ya, menetapkan yang pertama sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Tadi disebutkan oleh saudara Zulkifli bahwa zina itu ada dua. Ada yang masih ingat? Oke, Misli? Zina muhson dan ghairu muhson. Luar biasa, ya. Nah, sekarang ada yang mengetahui bagaimana pengertian daripada zina muhson dan ghairu muhson? Ada? Zina muhson itu apa? Zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah. Ghairu muhson berarti kebalikannya. Nah, anak-anakku semua, zina itu ada dua di sini. Sanksinya, ya. Zina itu dibagi dua, tapi sanksinya berbeda-beda. Amirin, sini. Oke, 2, 4, 5, 2, 4, 6. Terus, oke. Sudah 3 kelompok. Nah, sekarang Bapak Guru memberikan kalian di sini ada
lembar kerja. Ini sudah paham tadi ya? Sudah paham terkait masalah materi yang tadi? Oke, sekarang kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok dan kalian kerjakan LKPD yang ada. Kalian diskusikan, yang selanjutnya nanti kalian presentasikan di depan. Oke, siap? Siap. Masih semangat? Masih. Oke. Silakan duduk berhadapan sesuai dengan kelompoknya. Nah. Oke, ayo duduk berkelompok. Yang ini yang sebelah selatan diselatanin mejanya, digeser. Ini mejanya bisa digabung. Ayo. Minta Pak Supar cut. Ayo. Kalian presentasikan. Setelah presentasi langsung nanti saling lempar pertanyaan. Nah, barulah nanti saya akan bukan evaluasi ya, istilahnya refleksi penguatan. Nanti saya jelaskan dulu yang ini sedikit. Nanti kalau ada pertanyaan tanyakan ya terkait masalah zina itu sendiri. Saya minta 2 atau 3 orang lah yang nanya, 1-2 orang lah. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kalian akan mempresentasikan dari hasil diskusinya. Kalian harus menyampaikan apa hasil diskusinya sesuai dengan pertanyaan atau tugas yang ada di LKPD. Silakan kelompok 1 yang paling selatan, maju. 2 orang atau 3 orang. Nanti kalian lempar pertanyaan. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang larangan pergaulan bebas dan zina. 1. Berdasarkan diskusi kelompok kami jelaskan makna dari pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma masyarakat karena kurangnya kesadaran. Dan zina adalah hubungan yang dilakukan layaknya suami istri yang dilakukan oleh orang yang bukan muhrimnya, yang tentu sudah akil balik. Zina berdasarkan hasil diskusi kelompok kami sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab dari bentuk contoh perilaku perbuatan bebas dan zina. Pertama, faktor keluarga. 2, faktor ekonomi. Dan 3, faktor lingkungan. 3. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami sebutkan dampak apa saja yang akan timbul dari salah satu bentuk atau contoh perilaku bebas dan zina tersebut, yaitu penyakit kelamin atau HIV/AIDS, 2, aib keluarga, dan 3, akan terjadi kekerasan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 silakan. Langsung maju. Kelompok 2. Ayo. Silakan. Wakili temannya. Ayo, Sri ditemani temannya. Ayo didengarkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari
kelompok 2 akan menghasilkan hasil diskusi kelompok saya yang berdasarkan tentang pergaulan bebas dan zina. Nomor 1, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, jelas makna dari pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak berlandasan pada norma, tanpa aturan dan batasan. Sedangkan zina adalah hubungan layaknya suami istri, laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab dari bentuk-bentuk zina dan pergaulan bebas. 1. Faktor keluarga. 2. Faktor lingkungan. 3. Faktor dari internet. Berdasarkan diskusi kelompok kami, dampak dari zina dan pergaulan bebas ialah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhi masyarakat, terkena penyakit. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan sekarang kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 3. Silakan adik kita, saudara kita Misni. Silakan ditemui temannya. Ayo. Ini kelompok yang terakhir ya, kelompok yang terakhir. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, pengertian dari pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama. Dan pengertian dari zina, yakni artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf tanpa ikatan pernikahan. 2. Berdasarkan hasil diskusi kami, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab zina dan pergaulan bebas adalah faktor lingkungan, ekonomi, dan keluarga. Berdasarkan hasil diskusi kami, dampak yang timbul dari perilaku zina dan pergaulan bebas adalah menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, serta mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada ketiga kelompok yang sangat luar biasa. Ya, mumtaz semua, mumtaz. Luar biasa. Oke, anak-anakku semua, setelah kalian tadi mendengarkan isi dari materi yang Bapak Guru sampaikan, yang selanjutnya ada diskusi yang kalian lakukan dengan teman-teman kalian satu kelompok, dan yang selanjutnya adalah kalian mempresentasikan mewakili teman-temannya sesuai dengan kelompok, kalian diskusi langsung mempresentasikan di depan. Ada enggak hal-hal yang belum anak-anakku semua pahami ya dari materi yang tadi atau isi kandungan di dalam Quran surah Al-Isra ataupun di dalam Quran surah An-Nur ayat 2 tersebut? Silahkan kalian tanyakan. Ini adalah sebagai penguatan di dalam materi yang kita pelajari pada hari ini, agar kalian nanti ketika di masyarakat kalian bisa memilah dan memilih apakah kita akan terjerumus. Kalau kita akan terjerumus, otomatis kita akan mengerem diri. Tapi ketika sesuatu itu akan membawa kita kepada hal kebaikan, maka silahkan. Kita harus berpastabikul khairat. Pastabikul khairat itu apa namanya? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan sampai kita berlomba-lomba ya. Yang pertama berlomba-lomba untuk berbuat ini zina. Ya, berbuat zina sesuai dengan yang disampaikan oleh Munayadi. Yang selanjutnya adalah ini pergaulan bebas. Kita harus tinggalkan itu semua. Oke, silakan, ada yang bertanya? Ayo.
Oke, bagus, luar biasa ini pertanyaannya. Ya. Bagaimana hubungan? Ini luar biasa. Bagaimana hubungan kalau misalnya pengertian bla 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 itu kalian sudah pahami. Tapi bagaimana ketika hubungan daripada hukum yang ada di lingkungan kita, yakni hukum adat. Contoh, di dalam hukum adat itu anak-anakku semua terkait masalah zina. Yang menjalankan itu ada satu kampung. Ini saya berikan contoh. Di dalam hukum, ketika seseorang melakukan zina, maka dia akan dihukum, yang pertama dia akan dirajam. Itu hukum Islam. Akan tetapi kalau hukum adat yang ditanyakan oleh saudara kita, ya, teman kalian ini adalah Zulkifli, menanyakan hubungan daripada zina, perbuatan zina itu dengan hukum adat. Saya kembali menjelaskan kepada bagaimana hukum adat itu dibentuk. Hukum adat itu dibentuk dari suatu kelompok masyarakat. Akhirnya terbentuklah hukum yang harus dijalankan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, terkait dengan contoh yang saya sampaikan tadi, ada satu kampung namanya Karangbayan. Karangbayan itu dan juga desa-desa yang lain itu masih banyak yang menggunakan hukum adat. Contoh, ketika muda-mudi melakukan maksiat atau zina itu sendiri sampai dia dukhul, sampai dia wat'u. Kalau di dalam ilmu fikih itu dukhul dan wat'u, yaitu sampai dia masuk gitu. Ya, paham itu kan? Nah, maka dia akan diasingkan. Dia menjalankan syariat Islam. Yang pertama, dia diasingkan. Dia tidak dipukul tapi sesuai dengan di Nanggur Aceh Darussalam. Tidak. Akan tetapi mereka itu diasingkan terlebih dahulu. Dikeluarkan dari dusunnya, dikeluarkan dari desanya. Yang termasuk di dalamnya dia tidak akan mendapatkan yang namanya pelayanan administrasi. Karena dia sudah dibuang istilahnya oleh dusun dan desanya. Maka anak-anakku semua, contohnya di desa Karangbayan itu dibuang langsung. Ya. Dia dikeluarkan dari dusunnya, dari desanya. Tidak mendapatkan pelayanan apa-apa. Tapi nantinya ketika dia kembali, maka di sanalah dia akan dikawinkan. Ini anak-anakku semua. Kalau menggunakan syariat Islam, maka dia harus diderah, dicambuk 100 kali. Nah, barulah nanti hukum itu tetap berlaku. Bisa dipahami anak-anakku semua? Oke, jadi anak-anakku semua yang terakhir, agar pemahaman kalian kuat di dalamnya, di dalam makna Quran surah An-Nur dan Quran surah Al-Isra di sini, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ingat ayat ini, kedua ayat ini. Ayat yang pertama menjelaskan bagaimana hukumnya daripada pergaulan bebas dan zina itu sendiri. Karena di sini ada perintah, larangan, perintah untuk menjauhi larangan itu. Yang kedua adalah ketika laki-laki dan perempuan menjalankan atau melaksanakan, ya, atau mencoba-coba misalnya, ya, pergaulan bebas dan zina itu, terutama zina di sini, maka di dalam Quran surah An-Nur ayat 2 inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana tata cara di dalam menghukum, ya, menghukum orang yang melakukan zina. Oke, bisa dipahami anak-anakku semua? Oke, kesimpulannya pada siang hari ini, ya, pada siang hari ini, maka anak-anakku semua jauhi semua perbuatan-perbuatan negatif dan silahkan kalian laksanakan perbuatan-perbuatan yang positif itu sendiri, yang mendatangkan kebaikan untuk diri kita, dan yang selanjutnya adalah untuk keluarga. Karena apa? Di dalam ayat
Al-Quran itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Jagalah diri kita dulu dan barulah keluarga kita. Oke, anak-anakku semua, silakan kalian persiapkan tasnya, buku-bukunya dimasukkan, dirapikan kembali ya. Dirapikan kembali dan sekarang kita menutup pembelajaran kita. Silakan duduk yang rapi. Duduk yang rapi kembali. Duduk sesuai dengan kelompoknya. Duduk berhadapan sesuai dengan kelompoknya. Anakku semua, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dan saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa dengan kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Kepada ketua kelas kami silakan. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa kafaratul majlis dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan doa tadi kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bisa nantinya kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita anak-anakku semua menjadi hamba Allah yang di sini yang pertama soleh, yang selanjutnya adalah kita berguna untuk keluarga, nusa dan bangsa. Wabil khusus kepada agama kita, yakni agama Islam. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Atlubu minkumul afwa, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.